Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video ini kita akan belajar tentang ikhtisar komprehensif, tentang PowerPoint secara komprehensif. Saya yakin para penonton sudah familiar dengan PowerPoint. Tapi, apa itu PowerPoint? Secara umum, untuk mendefinisikan PowerPoint, kita dapat mengelompokkan ke dalam 3 definisi. Pertama, PowerPoint adalah alat presentasi yang serbaguna. PowerPoint berfungsi sebagai platform serbaguna untuk membuat presentasi yang memadukan teks, grafik, dan elemen multimedia. Interface atau antarmukanya yang ramah pengguna membuatnya mudah diakses oleh berbagai tingkat keahlian, memungkinkan pengguna pemula maupun berpengalaman untuk merancang presentasi yang mengesankan. Kedua, PowerPoint dikembangkan agar penggunanya dapat saling berkolaborasi. Sejak diperkenalkan pada tahun 1987, PowerPoint telah berkembang menjadi alat hebat yang mendukung kolaborasi, memungkinkan banyak pengguna mengerjakan satu presentasi secara bersamaan melalui layanan cloud seperti OneDrive. Tetita, PowerPoint adalah alat desain yang mudah digunakan. Beragam template dan alat desain PowerPoint memungkinkan pengguna membuat presentasi yang menarik secara visual dengan cepat. Fitur ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki keterbatasan keahlian desain karena menyederhanakan proses desain. Melalui PowerPoint, pengguna dapat meningkatkan komunikasi visual. PowerPoint dapat meningkatkan komunikasi visual dengan mengintegrasikan berbagai elemen multimedia seperti teks, gambar, dan video. Hal ini memungkinkan presentasi yang lebih menarik dan dinamis, sehingga membantu penyampaian pesan lebih efektif. Melalui PowerPoint, pengguna juga dapat menyusun atau mengorganisasikan informasi agar lebih logis. Selain daya tarik visual, PowerPoint menyusun informasi secara logis, menyediakan struktur yang jelas untuk memandu audiens selama presentasi. Alur logis ini memudahkan pendengar memahami dan mengingat informasi yang disajikan. Selanjutnya, apa saja fitur-fitur dalam PowerPoint yang dapat digunakan? Fitur pertama adalah template yang beragam. PowerPoint punya beragam pilihan template presentasi. Template ini dirancang untuk berbagai kebutuhan, mulai dari presentasi bisnis, edukasi, hingga kreatif. Kita bisa menemukan template dengan desain minimalis, modern, atau penuh warna. Dengan template yang sudah ada, kita tidak perlu repot mendesain dari nol. Cukup pilih yang paling cocok, lalu masukkan konten yang kita miliki. Ini akan menghemat waktu dan membuat presentasi lebih menarik dan profesional. Fitur kedua adalah tersedianya desain dynamic animation atau animasi dinamis. PowerPoint memiliki fitur animasi dinamis yang luar biasa. Fitur ini tidak hanya sekadar efek transisi biasa, tetapi juga efek gerak yang bisa membuat objek, teks, atau gambar di slide bergerak secara teratur dan menarik. Dengan animasi dinamis, kita bisa menunjukkan proses langkah demi langkah, membuat poin-poin penting muncul secara dramatis, atau bahkan menceritakan sebuah alur visual yang lebih hidup. Fitur ini akan membuat audiens tetap fokus, dan presentasi kita terasa lebih modern dan profesional. Fitur ketiga adalah transisi slide yang halus. Setiap presentasi adalah sebuah cerita, dan dengan transisi slide yang halus di PowerPoint, setiap perpindahan babak menjadi visual yang memukau. Nikmati alur yang mulus dan tanpa hambatan saat beralih dari satu ide ke ide lainnya. Fitur keempat adalah memungkinkan integrasi multimedia. Jadikan presentasi lebih hidup. PowerPoint dapat diintegrasikan dengan berbagai multimedia seperti video, suara, dan bahkan model 3D. Ini membantu proses penyampaian pesan dengan cara yang lebih menarik dan tak terlupakan. Fitur kelima adalah pengguna dapat melakukan kustomisasi desain. PowerPoint lebih dari sekadar template. Terdapat fitur canggih yang memungkinkan kita untuk mengkustomisasi desain yang sudah ada. Kita dapat merubah palet warna agar sesuai dengan brand, merubah jenis font untuk kesan yang lebih profesional, atau mengatur ulang tata letak slide dengan fleksibel. Fitur ini memberi kebebasan kepada penggunanya untuk menciptakan presentasi yang tidak hanya informatif, tapi juga berkesan dan berbeda dari yang lain. Agar lebih menarik, maka dapat menggunakan beberapa tips berikut. Membuat presentasi yang berdampak membutuhkan perhatian pada kejelasan, daya tarik visual, dan praktik penyampaian. Pengguna PowerPoint perlu membatasi jumlah teks pada slide untuk menjaga keterlibatan audiens dan memastikan visual berkualitas tinggi. Selain itu, latihan dan persiapan yang teratur akan meningkatkan penyampaian,
membuat presentasi lebih menarik dan efektif. Berikut ini adalah beberapa praktik yang dapat dilakukan. Kenali audiens. Memahami kebutuhan dan preferensi audiens Anda sangat penting untuk menyusun pesan secara efektif. Pendekatan ini memastikan konten yang disampaikan berkesan dan menarik minat mereka sejak awal. Jaga kontak mata. Menjaga kontak mata akan membangun hubungan dengan audiens, meningkatkan kepercayaan, dan membuat penyampaian lebih berdampak. Hal ini membantu menjaga audiens tetap terlibat dan fokus selama presentasi. Gunakan teknik bercerita. Menggunakan teknik bercerita dapat membuat presentasi lebih relevan dan berkesan. Memasukkan anekdot atau contoh nyata membantu mengilustrasikan poin-poin penting dan mempertahankan minat. Latih dan atur waktu presentasi. Melatih presentasi memungkinkan kita untuk menyempurnakan penyampaian, memperbaiki pengaturan waktu, dan membangun kepercayaan diri. Latihan membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan presentasi yang lebih lancar. Demikian sekilas tentang PowerPoint. PowerPoint berfungsi sebagai instrumen penting dalam dunia presentasi yang memungkinkan pengguna untuk menyampaikan ide secara jelas dan efektif. Penguasaan fitur-fiturnya dan kepatuhan terhadap praktik terbaik sangat penting untuk menghasilkan presentasi yang berdampak. Selamat mencoba. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum.